Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, baik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ya. Sebelumnya ada yang sudah kenal dengan saya? Sudah? Mungkin sebagian tahu, sebagian belum ya. Jadi saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Salmawati. Jadi kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Salma. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca doa. Jadi ada yang bisa pimpin satu doa. Satu doa. Saya kan ya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, ada kita bersama-sama membaca doa dimulai. Baik, sebelumnya saya mau absen dulu ya. Atau mungkin perkenalan dulu satu-satu. Jadi nanti perkenalannya itu sebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan juga sebutkan satu hobi atau aktivitas yang paling kalian sukai. Mulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Natalia, biasa dipanggil Alia. Ya, hobinya? Hobi membaca. Perkenalkan, nama saya Nurayana ini, bisa dipanggil Aina, saya mekanik. Perkenalkan, nama saya Nurayana, bisa dipanggil Febri, hobi saya mengajar. Perkenalkan, nama saya Anita, biasa dipanggil Anita, hobi saya menari. Perkenalkan, nama saya Nadi Samudana, bisa dipanggil Nada, hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Marwa, hobi saya menari. Oke, jadi ini semua ada 6 orang, berarti hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana mengelola waktu dengan baik atau yang biasa disebut dengan manajemen waktu. Tujuannya agar kalian mampu mengelola waktu secara baik dan mampu mengatur waktunya dalam kegiatan sehari-hari juga. Jadi adapun dalam dunia kelompok kita, Ibu harap nanti kalian dapat berpartisipasi aktif dan juga dapat menyampaikan pendapat, ide maupun pengalaman-pengalamannya. Nah, dalam dunia ini akan menjadi rahasia kita bersama. Jadi dan juga Ibu minta keterbukaannya serta kesukarelaannya dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, jadi ada beberapa aturan yang akan saya buat dalam dunia kita. Yang pertama itu diminta untuk ketika ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapatnya, mohon untuk angkat tangan terlebih dahulu. Dan juga Ibu izinkan untuk membawa air minum, tapi untuk makanan tidak boleh ya. Begitupun dengan kalau ada yang ingin izin ke toilet, boleh dengan angkat tangan. Nah, sebelum masuk ke kegiatan minggu kita, mungkin lebih baik kita speaking dulu ya, supaya lebih semangat lagi. Nah, adapun speakingnya Ibu, Ibu minta satu orang menyebutkan nama satu buah. Mungkin bisa dimulai dari Ibu buah apa? Alpukat. Bukan yang lain apa ya nama buah temannya? Alpukat, durian, strawberry, mangga, semangka, melon. Sudah apa semua? Atau ulang lagi? Alpukat, durian, strawberry, mangga, semangka, melon. Oke, jadi aturannya itu nanti saya sebut satu nama buah, dan yang saya sebut itu silahkan berdiri, lalu sebut nama buah lain. Jadi disebut nama buahnya lagi, berdiri lagi. Itu pun secara bergiliran. Oke, kita mulai ya. Saya sebut nama Budian. Sebut lagi nama buah yang lain. Melon. Cepat.
Ayo. Ayo apa? Melon. Oke, cepat. Oke. Mangga. Berarti strawberry. Lagi ya. Cepat. Berikutnya. Mangga. Merah. Mangga. Semangka. Durian. Alpukat. Durian. Ya, alpukat. Melon. Strawberry. Semangka. Oke, mungkin sudah cukup ya. Bagaimana perasaannya sekarang? Oke, ini sebelum ke sini sudah sarapan semua? Sudah. Jadi tambah semangat ya karena sudah sarapan. Oke, ini mau tanya dulu nih keseruannya. Apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita? Siap, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya lagi mungkin ada yang mau ditanyakan terkait kegiatan kita hari ini? Tidak ada? Oke, iya mengenai waktunya, waktu bimbingan kelompok kita ini kurang lebih 40 menit ya. Jadi tugas kalian di sini untuk mendengarkan dan berbagi pengalaman serta ide pikiran dan apapun itu terkait dengan topik kita mengenai manajemen waktu. Jadi ayo di sini kita akan belajar bersama. Jadi kalian bebas mengutarakan pendapat kalian. Oke, menuju ke kegiatan inti kita, Ibu mau tanya dulu. Menurut kalian, apa sih manajemen waktu itu dan apa itu? Mungkin satu atau dua orang bisa menjawab. Kita jadi posisi silakan. Jadi kalau mau udah balik. Ada lagi? Satu orang mungkin? Bapak. Bapak dari yang salah di sini. Saya manajemen waktu adalah cara kita mengatur waktu agar kegiatan tidak terganggu. Ya, jadi betul sekali ya bahwa manajemen waktu itu bagaimana cara kita mengatur waktu dengan baik agar kita bisa produktivitas dalam kegiatan sehari-hari, tidak ada jadwal yang bertabrakan dan juga tidak membuat kita menjadi pusing karena terlalu mendesak. Nah, mengenai manajemen waktu ini, siapa yang pernah merasa bahwa kehabisan waktu untuk menyelesaikan antara tugas sekolah, organisasi maupun waktu istirahat? Ada yang pernah? Mungkin bisa diceritakan bagaimana itu ceritanya? Biasa terlalu ya waktu itu kayak main HP berlebihan ya atau keluar lama-lama keluarga lupa ada kegiatan lain Terlalu asik ya dengan yang ininya. saya suka biasanya ada tugas terus malam bisa dikerja tapi nggak sempat karena semuanya itu berkegiatan terus kalau pulang itu istirahat nih capek udah dulu kan Bentuk tugasnya juga? Oke. Yang lain ada lagi? Oke, jadi itu ya beberapa pendapat dari temannya, dia kesulitan mengatur waktu, diasihkan main medsos, dan kegiatan lain sampai-sampai lupa dengan tugas sekolahnya. Nah, untuk mengatasi itu kira-kira apa yang biasanya kalian lakukan agar jadwalnya bisa teratur lagi? Apa biasanya itu? membagi waktu semacam berkegiatan sampai jam segini terus kalau pulang istirahat dan sampai sekarang belajar terus sekarang ganti gini terus sudah istirahat. Jadi mengatur jadwalnya ya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih atas semuanya. Jadi berdasarkan beberapa pendapat tadi, bahwa manajemen waktu itu bagaimana kita dapat mengatur waktu kapan melakukan sesuatu agar tugas itu dapat terselesai dengan tepat waktu tanpa mendesak juga. Nah, dengan manajemen waktu yang baik ini kita dapat belajar, bermain maupun beristirahat dengan teratur
teratur juga. Nah, kenapa manajemen waktu ini penting? Ini penting karena dengan manajemen waktu itu dapat membantu kegiatan kita dalam sehari-hari, dapat mengaturnya. Jadi misalkan kita membuat jadwal nih, kita harus ikuti jadwal tersebut. Jadi teratur juga tugas kita, teratur kapan harus main, kapan main HP juga, dan juga kapan beristirahat. Kemudian manajemen waktu ini juga dapat membuat kita lebih disiplin. Jadi kalau sudah mengatur jadwal kan bisa dipenuhi itu jadwal yang sudah dibuat. Jadi kalian dapat disiplin, misalkan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Terus juga tidak terlambat ke sekolah karena cepat bangun pagi-paginya. Dan juga manajemen waktu ini dapat mengurangi stres. Nah, kenapa mengurangi stres? Karena mungkin ada yang bisa jawab, kenapa bisa mengurangi stres dengan manajemen waktu yang baik? Yang bisa? Karena teraturnya waktu. Nah, betul sekali. Karena waktu yang teratur itu kita tidak jadi stres. Karena kenapa? Waktu teratur dengan baik. Kapan harus bermain, kapan belajar, kapan istirahat. Jadi membuat tubuh lebih sehat. Jadi di sini Ibu akan membagi kelompok dulu. Jadi kalian 6 orang bagi 2 kelompok saja ya. Ini 3 orang, di sini 3 orang. Kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi tugasnya itu ini ada sebuah kasus yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu bacakan dulu ya kasusnya bagi-bagi. Jadi kasusnya adalah Dita adalah seorang siswa kelas 8 yang suka menonton serial drama atau drakor dan juga bermain media sosial. Nah, setiap pulang sekolah, ia berencana mengerjakan PR terlebih dahulu. Akan tetapi, selalu tergoda untuk menonton satu episode drakor dan juga mengecek media sosialnya. Namun, dia niat awalnya itu cuma ingin sebentar, tapi kata sebentar ini sering berlanjut untuk beberapa jam. Jadi akibatnya dia baru mulai mengerjakan PR-nya itu pada malam hari, tengah malam. Jadi ini membuat dia merasa lelah dan juga seringkali mengerjakan tugasnya itu secara terburu-buru. Jadi kebesokannya itu dia terlambat bangun, terlambat ke sekolah, dan juga mengantuk di kelas, tidak fokus saat belajar. Dan di sini ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian apa yang menyebabkan kita kesulitan untuk memulai PR tepat waktu? Pertanyaan kedua, apa dampak atau kebiasaan menunda-nunda yang kita rasakan di sekolah? Dan yang ketiga, menurut kalian apa saja langkah yang bisa dilakukan kita untuk mengelola waktunya dengan baik agar tidak terganggu dengan medsos dan drakor itu? Jadi ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silahkan dijawab ya. Ini dijawab di kertas ini saja. 20 kan? Perwakilan saja. Ini waktunya kurang lebih 7 menit ya. Jadi silahkan dikerjakan bersama-sama. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan saja.
5 menit lagi ya waktunya. Oke, 3 menit lagi ya. Dulu ya. Sudah? Mulai. Terima kasih ya karena sudah berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Jadi sekarang setiap kelompok boleh untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari jawabannya. Satu aja perwakilan. Mulai dari kelompok satu dulu. Itu kan. Menurut kalian, apa yang menyebabkan kita kesulitan untuk memulai PR tepat waktu? Selalu tergoda untuk melakukan satu episode drama atau mengecek media sosial sebentar saja. Ion, apa dampak kebiasaan menunda-nunda yang kita rasakan di sekolah? 1. Merasa mengantuk di kelas. 2. Tidak bisa fokus belajar. 3. Menurut kalian, apa saja langkah yang bisa dilakukan kita untuk mengelola waktunya dengan lebih baik agar tidak terganggu oleh media sosial dan drama, melawan rasa tergodanya untuk menonton satu episode lagi dan mengatur waktu dengan baik. Baik, terima kasih untuk kelompok satu. Tepuk dulu. Selanjutnya kelompok dua, silakan. Menurut kalian apa yang menyebabkan kita kesulitan untuk memulai PR tepat waktu? Karena kita tidak mengatur waktu dengan baik dan segala tergodanya sudah mulai menghidupnya. Apa dapat kebiasaan menunda-nunda yang dirasakan di sekolah? Kita dapat merasakan itu. 3. Menurut kalian apa saja langkah yang bisa dilakukan kita untuk mengelola waktunya dengan baik dan dengan lebih baik agar tidak terganggu oleh media sosial dan drama? Kita harus mengatur membuat manajemen waktunya agar kita bisa lebih fokus ketika melakukan. Terima kasih untuk kelompok dua. Tepuk tangan dulu. Terima kasih atas jawaban dari
dua kelompok ini jawabannya bagus semua ya. Nah, adapun kesimpulan dari jawabannya itu bahwa Dita ini dapat menunda waktunya karena dia tergoda untuk menonton satu episode drakor, tergoda untuk scroll medsosnya, TikTok, Instagram, dan lainnya, sehingga dia ini sulit fokus di kelas, mengantuk, dan juga dia stres karena tidak dapat mengatur waktunya dengan baik. Oleh karena itu, solusi untuk masalah ini, dia bisa mengatur jadwalnya, melakukan manajemen waktu dengan baik. Tapi di sini juga kita harus lebih komitmen dengan jadwal yang sudah dibuat. Nah, sekarang adapun beberapa tips atau cara untuk manajemen waktu yang baik. Yang pertama, mungkin sudah dibahas juga tadi, yaitu mengenai buat jadwal harian. Jadi kita bisa membuat jadwal harian kita dan mencatat jamnya, waktunya, dan juga kegiatan apa yang akan kita lakukan di situ. Dan ini juga bisa kita tulis di kertas, kemudian menempelkannya di tempat-tempat yang mudah kita lihat. Jadi ketika kita melihatnya, kita bisa tahu, oh ini yang akan saya lakukan selanjutnya. Kemudian ada juga selanjutnya kita harus ikuti jadwal kita dengan disiplin. Jadi ada maksudnya itu jangan tunda pekerjaan yang bisa kita lakukan hari ini. Jadi kalau kita bisa lakukan, kita langsung lakukan saja. Kemudian prioritaskan tugas penting. Jadi kita harus bisa memprioritaskan dulu mana yang penting, mana yang tidak terlalu penting. Jadi diutamakan dulu yang pentingnya, terutama dalam hal belajarnya juga, tidak istirahatnya. Nah, kemudian juga bisa melakukan belajar di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat ini bisa dilakukan di pagi hari atau sore hari, karena ini merupakan waktu yang baik untuk belajar. Oke, mungkin untuk materi kita cukup dulu untuk hari ini. Jadi, agar kalian bisa mengatur waktu dengan baik, buatlah jadwal harian untuk mengatur kegiatan kalian sehari-hari. Jadwal ini akan membantu kalian mengatur waktu belajar, istirahat, bermain, dan juga main HP. Nah, oleh karena itu di sini Ibu ada kelas dalam KPD, di mana kalian bisa menuliskan nama dan juga kelas. Dan selanjutnya tuliskan waktu atau jam kalian dan kegiatan apa. Misalkan jam 5 pagi bangun sholat subuh, kemudian jam 6 mandi, sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Dan juga ini ada komitmen. Komitmen ini maksudnya adalah apa komitmen kalian dalam mendisiplinkan dengan jadwal yang sudah dibuat. Bisa? Ini satu-satu. Tolong dia ini bisa dituliskan. Oh, ini. Ayo, cukup berarti ya. Waktunya 5 menit ya.
misalnya saya berjanji akan mengikuti jadwal ini dengan disiplin, dengan baik. Kayak janji kita terhadap jadwal yang sudah dibuat. Lagi 3 menit. Sudah semua? Ya, terima kasih. Nah, dari jadwal yang kalian buat ini, mungkin ada satu orang yang bisa mengerjakannya. Satu orang saja. Siapa yang mau? Ya, silakan. Mulai dari jam subuh, sholat subuh, jam 6 itu mandi dan sarapan, dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Jam 7 berangkat ke sekolah, sampai jam 12.20 itu pulang. 12.30 itu sholat zuhur. Jam 1 siang itu tidur siang sampai jam 3 sore. Jam 3:30 sholat asar, lalu jam 4 sore latihan. Setelah latihan sampai jam 5:30 sore pulang dan mandi. Setelah itu jam 18.20 sholat maghrib sampai 18.40 makan. 19.12 sholat isya. Jam 8 malam latihan atau belajar. Jam 10 itu tidur. Selain jadwal bisa diberikan dan Tepuk tangan dulu untuk teman.
Jadi itu tadi ya jadwal yang dibuat oleh temannya dan juga berkomitmen untuk mengikuti jadwal secara teratur. Jadi terima kasih. Mungkin jadwal yang sudah kalian buat dari pulang dari ini atau pulang dari sekolah bisa kalian kerjakan di rumah di tempat-tempat yang sudah kalian lihat dan bisa kalian lihat. Oke. Baik, jadi kegiatan kita ini sudah hampir di penghujung. Waktu memang terasa cepat ketika kita aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Nah, mungkin ada satu orang yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini terkait dengan manajemen waktu. Satu atau dua orang deh. Ya, siapa yang bisa? Bisa? Satu orang saja deh. Oke. Kita bisa mengetahui cara merawat atau kita dapat mengetahui cara mengatur waktu dengan baik. Jadi itu ya, kita harus sebisa mungkin untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, saya ini meminta kalian untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan hari ini. Satu orang satu, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita? Apakah bisa mengatur, sudah tahu cara mengatur waktu atau senang atau bagaimana? Mungkin mulai dari sini dulu. Bisa mengetahui cara mengatur waktu. Jadi saya senang belajar dari waktu karena kita bisa belajar dari cara mengatur waktu agar tidak stres. Ya, agar tidak stres. Oke. Saya sangat lega karena saya dapat mengetahui cara mengatur waktu dengan baik. Oke, pesannya lega. Selanjutnya. Oke. Saya senang karena dapat mengetahui cara mengatur waktu dan memanfaatkan waktu dengan baik. Senang karena dapat mengetahui cara mengatur waktu dengan baik. Oke, jadi di sini semua sudah mendapatkan pemahaman terkait dengan topik kita ya mengenai manajemen waktu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas pesan dan pesan dari kalian semua. Saya sangat senang mendengarkan kalian aktif hari ini. Walaupun kegiatan kita hanya berlangsung dalam satu kali pertemuan ini, saya harap kalian dapat menyalin apa-apa yang telah kita pelajari hari ini terkait dengan manajemen waktu. Jadi jika ada kesempatan lain, kita bisa bertemu kembali untuk membahas bagaimana penerapan dari jadwal yang sudah kalian buat. Nah, saya sangat mengapresiasi usaha dan semangat kalian dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ini adalah langkah yang baik untuk kita semua dalam proses belajarnya. Nah, untuk itu sebelum benar-benar mengakhiri kegiatan kita, Ibu minta lagi sebuah orang untuk memimpin doa. Siapa lagi? Atau yang tadi? Berakhirlah semua kegiatan pada siang ini. Mari kita sama-sama membaca doa. Oke, terima kasih atas semuanya ya. Jadi waktu berjalan dengan cepat, jadi pastikan kalian bisa membuat jadwal dan menempatkannya sebagai tim karena ini akan menjadi langkah awal dalam menuju kesuksesan. Nah, terima kasih atas semuanya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan setelah ini kalian bisa kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.